Halo Sobat Autoblazer, kembali lagi bersama kami di Autoblast, channel yang akan membahas seputar otomotif, tips dan trik serta perbaikan dan perawatan pada kendaraan para Autoblazer semua. Ya baik, Sobat Autoblazer, pada video kali ini kita sudah berada di kendaraan Alphard. Dan Alphard ini Alphard tahun 2019, akan tetapi ini adalah Alphard versi build up atau yang melalui EU. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan dynamic cruise control atau yang biasa dikenal dengan dynamic radar cruise control. Nah, untuk kendaraan yang versi Toyota resmi atau Toyota Indonesia-nya sendiri itu sudah dilengkapi dengan fitur dynamic cruise control untuk kendaraan produksi 2020 di Alphard semua tipe, dan juga di beberapa tipe kendaraan seperti Corolla Cross dan juga CHR kalau nggak salah juga sudah ada. Nah, untuk cara penggunaannya di sini ada switch-nya. Switch untuk cruise controlnya. Nah, yang membedakan untuk cruise control yang tipe konvensional dan juga yang sudah dilengkapi dengan dynamic radar atau adaptive cruise control adalah dengan dua logo ini. Ini adalah logo untuk cruise control yang konvensional, sedangkan ini untuk logo yang sudah dilengkapi dengan adaptive atau dynamic radar. Nah, kegunaannya untuk apa? Jadi kegunaannya ketika kita menggunakan cruise control ini, seperti kita ketahui bahwa cruise control ini digunakan untuk mengendarai kendaraan tanpa perlu melakukan penekanan pedal gas. Nah, untuk kendaraan yang sudah dilengkapi dengan dynamic radar, maka ketika ada kendaraan di depan kendaraan kita, maka laju kendaraannya juga akan otomatis berkurang sesuai dengan kecepatan kendaraan yang di depan, atau kendaraan ini akan menjaga jarak aman dengan kendaraan yang di depannya. Nah, untuk kendaraan seperti ini bisa difungsikan untuk dua mode, baik itu mode yang konvensional ataupun dengan mode yang dengan menggunakan dynamic radar. Cara penggunaannya adalah dengan menekan tombol on off di sisi sebelah kanan dari switch cruise control, maka nanti akan muncul indikator ini. Nah, untuk merubah dari mode dynamic radar menjadi konvensional cukup dilakukan dengan menekan atau menahan tombol on off secara konstan atau lebih dari sekitar 2 detik seperti ini. Nah, ini adalah posisi off. Jika kita tekan dan kita tahan, maka akan berubah menjadi mode konvensional. Nah, untuk penggunaannya sendiri, setelah ditekan on dan muncul indikator yang tadi ada di meter kombinasi, lalu kita tekan atau kita set kecepatan yang kita ingin kontrol dengan menggerakkan switch ke arah bawah seperti ini. Nah, untuk kecepatan dari cruise control ini sendiri bisa bekerja jika kecepatannya sudah lebih di atas 40 km per jam. Nah, untuk tombol rest atau resume, jadi ketika kita sedang mengaktifkan cruise control dan terjadi cancel secara sistem, seperti ketika kita menekan pedal rem, maka kita bisa mengembalikan posisi cruise control kembali ke settingan awal dengan menekan ke atas ke arah rest. Dan untuk menonaktifkan dengan menarik tuas seperti pada panah di sini yang ada tulisannya cancel seperti ini. Nah, ini untuk membatalkan atau menonaktifkan membatalkan dari cruise control. Nah, pada saat bekerja atau sedang berjalan, tombol plus dan minus ini juga bisa digunakan untuk menambah dan mengurangi kecepatan dengan cara menekan ke bawah ataupun ke atas. Ke bawah untuk mengurangi kecepatan, ke atas untuk menambah kecepatan. Ketika kita melakukan penekanan secara konstan seperti ini, ditahan, baik itu ke posisi mengurangi atau menambahkan,
maka kecepatannya juga akan bertambah atau berkurang secara simultan. Jika kita melakukan penekannya hanya satu kali seperti ini, maka posisi penambahan atau pengurangannya akan bertahap. Ya, seperti itu Sobat Autoblazer, sekilas untuk pengertian dan fungsi dari cruise control, baik cruise control konvensional maupun dynamic radar. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan tes jalan dan mengaktifkan untuk dynamic radarnya atau cruise control yang secara otomatis akan mengurangi kecepatan ketika ada kendaraan. Jangan kemana-mana, kita akan langsung melakukan tes terlebih dahulu Sobat Autoblazer. Ya, oke. Saat ini kita akan coba mempraktekkan cara penggunaan dynamic radar cruise control. Caranya adalah dengan menekan tombol on off terlebih dahulu pada switch seperti ini sampai ada notifikasi atau simbol dari cruise controlnya. Lalu kita berjalan di atas kecepatan 40 km per jam. Setelah kita berjalan di atas 40 km per jam, baru kita aktifkan dengan menekan ke arah set. Nah, akan muncul kecepatan yang kita set di area MID. Nah, jika kita menekan pedal rem, maka akan cancel secara otomatis. Untuk melanjutkan atau mengembalikan ke settingan yang tadi, ditekan ke arah atas ke tombol resume seperti ini. Nah, jadi ini kita sedang berjalan tanpa melakukan penekanan pedal gas dengan kecepatan yang sudah kita set seperti tadi. Nah, ketika ada kendaraan di depan seperti barusan ketika ada motor, maka kendaraan ini juga akan melambat. Nah, ketika kita ingin menambahkan kecepatan bisa dilakukan dari switch. Di switch ini bisa dengan menekan ke atas. Jika kita menekan tombol ini secara seperti ini, maka akan bertambah secara bertahap. Akan tetapi jika kita tahan, maka kecepatannya juga akan naik secara simultan seperti ini. Nah, di sini kita tidak melakukan penekanan pedal gas dan kita akan coba menurunkan dengan menekan tombol minus. Nah, sebelumnya kita resume dulu karena tadi kita melakukan penekanan pedal rem. Nah, ini sudah di set lagi ke posisi cruise controlnya sudah aktif di kecepatan 68 km per jam. Nah, nanti kita akan coba ketika kita berjalan di belakang kendaraan lain, kecepatannya akan berkurang atau tidak. Nah, di depan ada mobil dan kita lihat di sini untuk fitur dynamic radarnya aktif. Di sini tidak ada penekanan pada rem, akan tetapi kecepatan kendaraan turun sesuai dengan jarak kecepatan kendaraan di depan. Dan untuk jarak dipertahankan seperti ini. Nah, untuk jarak kendaraan kita dengan kendaraan depan bisa disetting di 3 posisi, itu untuk jarak jauh, sedang ataupun dekat. Nah, ketika kita pindah atau di depan sudah tidak ada kendaraan lain, maka kecepatan akan kembali di set ke yang sudah kita set tadi. Nah, untuk cancel ditekan ke atas seperti ini, maka untuk cruise controlnya akan cancel. Dan untuk menonaktifkannya dengan menekan tombol on off-nya kembali sampai logo dari cruise control di MID tersebut hilang. Ya, baik Sobat Autoblazer, jadi penggunaannya seperti itu tadi. Dan jangan lupa untuk posisi transmisinya atau posisi dari shift levernya berada di posisi D.
Karena tadi ketika kita coba di posisi M atau di manual shifting, untuk cruise controlnya tidak bekerja. Baik, kita akan coba untuk menggunakan cruise control yang manual atau konvensional. Jadi kita tahan lebih dari 2 detik tombol on off-nya sampai simbolnya berganti menjadi simbol cruise control yang konvensional. Nah, untuk cara penggunaannya sama seperti tadi. Ketika kita sudah masuk ke kecepatan di atas 40, di tombolnya dipencet ke arah set seperti ini. Nah, ketika ada kendaraan di depan, untuk konvensional maka cruise controlnya tidak akan otomatis mengurangi kecepatan karena di sini tidak diaktifkan untuk dynamic radarnya. Ya, oke sobat Autoblazer, tadi kita sudah melakukan tes jalan dan mencoba langsung untuk dynamic radar cruise control atau adaptive cruise control. Dan tadi disebutkan bahwa untuk pengaturan jaraknya bisa dilakukan setting dengan 3 jarak. Nah, untuk caranya adalah melalui steering pad switch di sisi kanan untuk display di MID. Yang pertama kita pilih ke menu setting, lalu kita scroll ke bawah ke vehicle setting, lalu kita masuk ke menu TMN. Nah, nanti di sini bisa kita pilih jaraknya, apakah jarak dekat, sedang, ataupun jarak jauh. Ya, jadi seperti itu untuk cara melakukan setting jarak dari dynamic radar cruise control untuk jarak antara kendaraan dengan kendaraan yang di depan. Ya, oke, sobat Autoblazer, jadi seperti itulah tadi cara penggunaan, cara setting, dan juga pengertian dari dynamic radar cruise control ataupun yang saat ini dikenal dengan adaptive cruise control. Oke sobat Autoblazer, jangan lupa untuk like, komen, dan share video kami jika memang video kami bermanfaat bagi para sobat Autoblazer. Jangan lupa subscribe channel kami, dan jangan lupa nantikan update video dari kami setiap minggunya, jangan sampai terlewat. Salam Autoblazer.